selamat pagi siswa-siswi kelas 5B SDN Umbul Tengah 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Tasya, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang yang saat ini sedang melaksanakan PPLSP di SDN Umbul Tengah 1. Hari ini akan belajar bersama Ibu Tasya ya. Pembelajaran kita hari ini dari buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Selamat belajar! Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya menjalani pembelajaran online. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu guru akan membacakan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Gambar ini merupakan ilustrasi kegiatan ekonomi seorang petani. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua, ada distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Berikut ini adalah contoh ilustrasi kegiatan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga, ada konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Berikut adalah
ilustrasi kegiatan konsumsi yang terjadi di kantin sekolah. Ada yang membeli makan dan ada juga yang membawa bekal dari rumah. Jadi, konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, setelah ibu guru membacakan teks, berarti sekarang kamu semua sudah mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yuk, kita simpulkan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi akan meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Lalu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lalu ada konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi konsumen, konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi akan menghasilkan pendapatan. Nah, kalau begitu semuanya sudah tahu dong ya, apa itu bedanya produksi, apa bedanya distribusi, dan konsumsi. Kalau begitu, sekarang kita mengerjakan tugas yuk. Tugas hari ini, tuliskan 3 kegiatan, jenis, orang yang diuntungkan, dan keuntungan yang diperoleh seperti di tabel berikut ini. Nah, berikut tabel tugasnya. Ibu guru sudah memberi 2 contoh. Nah, contohnya ibu guru sebutkan ya. Kegiatannya menjual pasir, jenisnya distribusi, orang yang diuntungkan masyarakat yang sedang membangun rumah, dan keuntungan yang diperoleh adalah pembangunan rumah lancar. Untuk yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, sebagai tugas kalian semua di rumah ya, jangan lupa mengerjakan ya. Tugas ditulis di buku tulis, tugas difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp Ibu Tasya. Batas pengumpulan tugas hari ini terakhir pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ibu tunggu ya. Wah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian semua? Sungguh menyenangkan ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kalau begitu, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.